A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mang Pedi Channel. Lur, kita berdoa dulu. Jangan lupa, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, karena kedepannya kita juga tidak tahu kejadiannya. Yang kita tahu hanya hari, kalau sekarang hari Kamis, besok hari Jumat, dan begitu seterusnya. Kalau kejadian-kejadian itu kita nggak akan tahu, ya tahu, nggak bisa tahu lah, istilahnya kan seperti itu lur. Apapun bisa terjadi, semuanya bisa terjadi saudaraku, jika kita berpikir nggak mungkin terjadi, mustahil. Tapi Allah, jika Allah berkehendak, itu tidak ada yang mustahil dalam dunia ini lur, ya kan. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Para pengikut beliau satu ingin, dan juga satu akan teman-teman juga termasuk pengikutnya, pengikut beliau, orang-orang yang terpilih itu, ya toh, masing-masing kan punya kelebihan yang berbeda-beda seperti itu loh, nggak ada yang sama. Tapi yang utama, tokoh utama kan pembantu beliau, 4 sahabat, seperti di zaman Rasulullah. 4 sahabat itu nanti ada, beliau tidak berjuang sendiri nanti kalau sudah mundur, percayalah, itu nanti semuanya insya Allah hampir sama dengan kejadian di zaman Rasulullah seperti itu. Jadi bukan orang sembarangan para sahabat itu, ya toh. Ya, juga ada yang mengatakan beliau berjuang sendiri, tidak. Kan ini kan perjuangan dunia loh, gitu loh. Kalau secara halus beliau mampu sendiri ya. Tapi terus apa gunanya jika punya pengikut, ya kan? Pengikut itu punya kelebihan masing-masing. Jika diutus oleh beliau ke sana, mungkin dengan keahliannya yang tersendiri yang bisa diperbaiki oleh orang utusan tersebut, ya kan. Terus ke orang si A diutus untuk membereskan sesuatu di daerah timur, berarti orang ini punya kemampuan untuk membereskan masalah itu di daerah timur, kelebihan itu. Satu lagi diutus lagi oleh Satria Piningit untuk bertugas membereskan di arah barat. Ini berbeda masalahnya antara yang timur dan barat, seperti itu. Jadi orang yang diutus ke barat itu punya keahlian tersendiri yang bisa diatasi oleh orang tersebut, seperti itu loh. Dengan 4 sahabat, dan juga yang lain-lainnya lah, yang pengikut lain lah, biasa-biasa, yang ya seperti biasanya lah, kalau menteri atau apa istilahnya seperti itu, ada susunan kepemerintahan. Walaupun nanti memang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ingat, dipimpin oleh Imam Mahdi, karena Nabi Isa ini adalah makmumnya, pengikutnya Imam Mahdi juga ini nanti, gitu. Nabi Isa itu, ya mudah-mudahan salah satu diantara yang terpilih teman-teman yang ada yang berkomentar lah di kolom komentar atau di komentar-komentar YouTuber yang lain seperti itu, yang dengan setia selalu mengikuti, ya toh, mengikuti petunjuk atau kabar-kabar dari, bukan hanya dari channel saya, kan mungkin juga mengikuti kabar dari channel-channel yang lain, ya kan, walaupun berbeda penyampaiannya, tapi kan tetap sama, kan seperti itu. Mungkin apa yang saya jelaskan di channel saya ini mungkin berbeda, tapi itulah, nggak ada yang sama soal penjelasan, atau bukan penjelasan, ya pengetahuan lah tentang beliau atau ini, karena masing-masing YouTuber itu masing-masing punya penjelasan yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, tapi kan tujuannya kan sama, kan seperti itu.
Jadi kalau ada perbedaan, buatlah perbedaan itu menjadi sebuah kerukunan. Janganlah buat suatu perbedaan itu menjadi permusuhan, ya kan. Perbedaan pendapat itu kan hal yang lumrah, yang wajar, ya kan, kecuali keluar dari lingkaran itu loh, seperti itu loh. Kalau keluar dari lingkaran itu lebih baik jangan dihiraukan, ya kan. Kalau kita hiraukan atau kita tanggapi, kita sama juga dengan mereka, orang-orang yang keluar dari lingkaran itu, gitu loh. Biarin saja mereka dengan bersikukuh dengan pendiriannya itu, gitu loh. Ya kan. Oke, lanjut loh. Tentang beliau ini yang nantinya pengikut-pengikutnya juga yang gak disangka-sangka seperti itu nanti. Oh, ternyata ini orang ini yang jadi pengikutnya. Oh, ini ya itu loh. Jadi jangan kaget nanti, ya kan. Kalau orang yang kita kenal, orang itu punya apa, bukan punya sih, orang itu yang biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya sama sekali, ya kan. Nah, ini mungkin bisa jadi itu nanti yang jadi orang terpilih gitu loh. Jadi jangan kaget, ya kan. Maka dari itulah belajarlah kita bukan rendah diri, rendah hati, saling menghargai antar sesama, saling menghormati. Insya Allah nanti perasaannya gua akan timbul dengan sendirinya lur, gitu loh. Kan sekarang kan sulit, ya kan, menjumpai orang yang rendah hati seperti itu, ada budi pekertinya, ya kan. Kan jarang orang seperti itu kita temui. Malah kebanyakan orang itu apa ya, ya bukan menilai orang sisi ngerasani lah, bukan itu maksudnya. Kan banyak orang apa, ingin menang sendiri, bahwa pendapatnya itu yang paling benar. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi jika menemui orang tersebut lebih baik diam. Kalau kita melayani, nanti kita sama dengan mereka. Biarlah mereka berpikir dengan hati nurani mereka sendiri. Nah, karena itu kan seorang seperti itu kan memakai hawa nafsu, ya kan, memakai hawa nafsu, mengedepankan hawa nafsu. Nah, kalau orang-orang yang rendah hati kan memakai kolbu, atau hati, karena hati itu tidak pernah menipu loh, gitu loh. Hati kita itu pasti akan mengatakan salah, gitu loh. Itulah perbedaannya, memang kita sebagai manusia yang nggak sama kan, seperti itu loh. Oke lo, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan, ya sambil lalu bikin konten seperti ini. Ya, masalah halal budi pekerti yang kita kedepankan, karena saat ini memang semakin langka generasi di bawah kita, ya kan. Generasi di bawah kita itu masih apa ya, aneh lah. Nggak sama dengan tahun 70-an 80-an, ya kan. Generasi kita yang orang-orang bilang generasi emas, dari zaman gak enak, teknologi belum maju, hingga sampai saat ini teknologi maju, dulu gak ada handphone, sekarang punya handphone, ya kan. Inilah perbedaannya loh, antara yang dulu dengan yang sekarang. Kita ini generasi emas, ya kan? Jadi kita mengetahui lah segala sesuatunya tentang akhlak atau pergaulan atau zaman dulu seperti ini, zaman ini seperti ini. Nah, itulah contohnya loh. Insya Allah, ya kan, mencari apa, orang-orang pengikut beliau itu insya Allah tak lepas dari orangnya seperti itu. Akhlak budi pekertinya luhur, rendah hati, ya kan, orangnya baik, gitu loh. Itu yang mungkin dipilih oleh Allah nanti. Itu akan datang dengan sendirinya, secara otomatis orang-orang seperti itu akan merasa terpanggil. Maaf, berbeda dengan orang-orang yang tinggi hati, sombong seperti itu. Orang-orang seperti itu kan sulit mendapatkan apa ya, kebenaran, karena kebenaran mereka anggap adalah kebenaran mereka sendiri yang benar, menganggap pendapat mereka itu yang paling benar. Nah, justru itu yang salah. Makanya dari itu, ya bukan saya menggurui sih, tidak, saudaraku semuanya, tapi ada yang seperti itu, masih saja ada. Makanya kita jangan sampai terjerumus atau tergoda oleh
sifat-sifat yang seperti itu, negatif seperti itu, ya kan. Oke lur, lanjut sambil melihat pemandangan di depan. Kalau sore sini sih memang sudah sepi, pada tutup lur. Kalau jam kerja ramai, apalagi melewati ini Kia belok kiri, waduh macet biasa. Kalau siaran ini sore hari tidak. Santai-santai dulu lur, tugas kita hanya menunggu dan menunggu beliau, memang seperti itu. Jadi nggak ada kepastian, tapi selagi kita masih menunggu, maka belajarlah diri kita, tempah hati kita, perbuatan kita, agar menjadi makhluk yang punya hati yang murah mulia, berbudi luhur, kan seperti itu. Itu kan ciri khas orang-orang Nusantara, kan seperti itu, rendah hati, ramah, ya kan. Orang-orang luar negeri kan bilangnya begitu, orang Indonesia itu orangnya ramah-ramah, baik-baik. Ya kan, seperti itu loh saudaraku. Jangan lupa subscribe-nya lur, share dan like-nya juga itu jangan lupa. Baik lur, cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung kembali nanti. Terima kasih semuanya, jaga diri baik-baik. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan saudaraku semuanya, mohon dimaafkan, karena kita sebagai manusia tak luput dari salah dan dosa, ya kan. Apalagi seperti saya yang harus banyak belajar lah seperti itu. Baik lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.